Ini mengisahkan seorang pemuda pemberani bernama Jaka Wulung. Dikenal karena keberanian dan ketulusannya, ia hidup sebagai penjaga desa, melindungi rakyat dari segala ancaman yang datang. Namun, ketika ancaman kegelapan muncul dalam wujud seorang penguasa kejam bernama Raja Arkamala, yang hendak menguasai negeri dengan kekuatan jahatnya, Jaka Wulung pun dipanggil takdir untuk menghadapi nasib yang lebih besar dari sekadar seorang pelindung desa. Dalam perjalanannya, Jaka Wulung bertemu dengan Sekar Arum, seorang perempuan sakti yang menyimpan rahasia besar tentang kekuatan mustika api suci, sebuah permata kuno yang konon merupakan sumber keseimbangan alam dan kunci untuk mengalahkan kekuatan jahat. Mari kita lanjut ke kisah lengkapnya. Di sebuah desa yang terletak di kaki Gunung Merapi, hiduplah seorang gadis jelita bernama Sekar Arum. Wajahnya bagaikan rembulan purnama, dengan senyum yang mampu meneduhkan hati siapa saja yang melihatnya. Sekar Arum bukan hanya cantik, tetapi juga dikenal karena kelembutannya, ketekunan dalam bekerja, serta kepandaiannya dalam meracik ramuan herbal yang diwarisi dari ibunya. Kebaikan hatinya telah menyebar ke seluruh penjuru desa, membuatnya dikagumi oleh banyak orang. Namun, di antara semua pemuda yang mengaguminya, ada satu yang paling mencuri perhatian Sekar Arum. Namanya adalah Jaka Wulung, seorang pemuda pemberani yang dikenal sebagai pemburu terbaik di desa. Dengan tubuh tegap dan mata tajam seperti elang, Jaka Wulung sering naik ke hutan-hutan di lereng Merapi untuk mencari hasil buruan. Ia tidak hanya memiliki keberanian, tetapi juga hati yang tulus dan setia. Sejak pertama kali bertemu Sekar Arum di mata air suci desa, hatinya telah jatuh dalam pesona gadis itu. Hari-hari berlalu, dan tanpa mereka sadari, benih-benih cinta mulai tumbuh di antara mereka. Jaka Wulung kerap mengunjungi rumah Sekar Arum, membawa hasil buruan untuk keluarganya. Ia juga sering menemani Sekar Arum mencari tumbuhan obat di hutan, membantu membawakan keranjang yang penuh dengan dedaunan dan akar-akaran. Setiap kali mata mereka bertemu, ada kehangatan yang sulit dijelaskan, seolah-olah takdir telah mempertemukan mereka untuk saling melengkapi. Namun, cinta mereka tidak selalu berjalan mulus. Seorang pemuda lain bernama Raden Wiratama, anak kepala desa yang kaya raya, juga menaruh hati pada Sekar Arum. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa seorang pemburu biasa seperti Jaka Wulung berani mendekati gadis yang ia inginkan. Dengan segala cara, ia berusaha merebut hati Sekar Arum, bahkan jika itu berarti harus menyingkirkan Jaka Wulung dari hidupnya. Raden Wiratama menggunakan kekayaannya untuk memberikan berbagai hadiah mahal kepada Sekar Arum dan keluarganya, berharap bisa meluluhkan hati gadis itu. Namun, Sekar Arum tidak tertarik pada harta atau kemewahan. Baginya, ketulusan dan keberanian adalah hal yang jauh lebih berharga dibandingkan dengan emas dan perhiasan. Ia tetap setia pada Jaka Wulung, meskipun Raden Wiratama semakin murka atas penolakannya. Desa mulai diwarnai oleh ketegangan antara dua pemuda yang mencintai Sekar Arum. Jaka Wulung tetap bersikap tenang dan tidak ingin mencari masalah, tetapi ia juga tidak akan mundur dari cintanya. Raden Wiratama, yang terbiasa mendapatkan segala yang diinginkannya, merasa harga dirinya terluka. Ia mulai merancang rencana licik untuk menyingkirkan Jaka Wulung selamanya. Suatu hari, Raden Wiratama menyebarkan kabar bahwa desa mereka sedang dalam bahaya. Menurutnya, Gunung Merapi yang selama ini tenang mulai menunjukkan tanda-tanda akan meletus, dan hanya ada satu cara untuk menenangkan amarah gunung tersebut, dengan mengorbankan seorang manusia yang memiliki hati paling murni. Kabar ini segera menyebar ke seluruh desa, menimbulkan ketakutan di antara penduduk. Namun, diam-diam, Raden Wiratama telah menyiapkan rencana jahat. Ia berniat membuat Jaka Wulung menjadi tumbal dengan alasan bahwa pemuda itu adalah yang paling tulus dan pemberani di desa. Dengan cara ini, ia berharap bisa menyingkirkan saingannya dan merebut hati Sekar Arum tanpa hambatan. Tetapi ia tidak menyadari bahwa cinta sejati memiliki kekuatan yang jauh lebih besar dari segala tipu muslihat. Malam itu, ketika bulan purnama bersinar terang, Raden Wiratama dan pengikutnya menyergap Jaka Wulung di tengah perjalanan pulangnya dari hutan. Mereka menangkapnya dan membawanya ke tepi kawah Gunung Merapi, tempat ritual pengorbanan akan dilakukan. Namun, tepat sebelum rencana busuk itu terlaksana, sesuatu yang luar biasa terjadi. Di bawah cahaya bulan yang menggantung pucat di langit malam, Jaka Wulung berdiri tegak di tepi kawah Gunung Merapi. Kakinya terikat kuat oleh tali rotan, sementara wajahnya yang penuh debu tetap menunjukkan keteguhan hati. Sekelompok orang bersenjata, dipimpin oleh Raden Wiratama, mengelilinginya dengan sorot mata penuh kebencian.
Mereka telah termakan oleh tipu daya sang anak kepala desa, percaya bahwa pengorbanan Jaka Wulung adalah satu-satunya cara untuk meredakan amarah gunung yang mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Dari kejauhan, suara gemuruh terdengar samar, seolah-olah gunung Merapi tengah berbisik dalam kemarahan. Asap tipis mulai mengepul dari celah-celah bebatuan yang panas, menandakan bahwa gunung itu benar-benar sedang menggeliat dari tidurnya yang panjang. Penduduk desa yang dibodohi oleh Raden Wiratama hanya bisa berdiri dengan wajah tegang, berharap bahwa pengorbanan ini akan menyelamatkan mereka dari bencana yang mereka bayangkan akan segera datang. Namun, di balik semua ini, Sekar Arum tak tinggal diam. Ia sudah mencium gelagat jahat Raden Wiratama sejak awal. Dengan hati yang penuh ketakutan tetapi tekad yang tak tergoyahkan, ia berlari menaiki lereng gunung, menerobos semak-semak dan menapaki jalanan berbatu yang terjal. Di dalam hatinya, ia hanya memiliki satu tujuan, menyelamatkan Jaka Wulung dari cengkeraman kejahatan. Tiba di tempat ritual, Sekar Arum melihat dengan ngeri bagaimana Jaka Wulung hampir didorong ke dalam kawah yang membara. Tanpa pikir panjang, ia berteriak dengan sekuat tenaga, menghentikan upacara yang hampir selesai. "Berhenti! Ini semua adalah kebohongan." Suaranya menggema, membuat semua orang menoleh ke arahnya dengan ekspresi terkejut. Raden Wiratama menggeram. Matanya menyala penuh kemarahan karena rencananya hampir terbongkar. Sekar Arum tak gentar. Ia melangkah maju, menghadapi Raden Wiratama dengan penuh keberanian. "Jaka Wulung bukanlah tumbal yang harus dikorbankan. Ini semua hanyalah tipu dayamu agar kau bisa menyingkirkannya," katanya lantang, membuat bisik-bisik mulai terdengar di antara penduduk desa. Beberapa orang mulai ragu, melihat ke arah Raden Wiratama dengan mata penuh tanda tanya. Merasa terpojok, Raden Wiratama mencoba membela diri. "Kau tidak tahu apa yang kau bicarakan, Sekar Arum. Gunung Merapi menginginkan pengorbanan, dan Jaka Wulung adalah orang yang terpilih." Namun, suaranya tak lagi setegas sebelumnya. Kebohongannya mulai terkuak, dan semakin banyak penduduk desa yang sadar akan niat jahatnya. Dalam ketegangan itu, tiba-tiba bumi bergetar hebat. Batu-batu kecil mulai berjatuhan, dan suara gemuruh dari dalam kawah semakin keras. Penduduk desa berteriak ketakutan, berlarian mencari perlindungan. Di tengah kekacauan itu, Jaka Wulung menggunakan kesempatan untuk membebaskan diri. Dengan kekuatan yang tersisa, ia menarik tangannya hingga tali yang mengikatnya terlepas, lalu melompat menjauh dari tepi kawah. Raden Wiratama, yang masih terpaku dalam keterkejutannya, tak menyadari bahaya yang mengintai. Tanah di bawah kakinya tiba-tiba merekah, membuatnya kehilangan keseimbangan. Ia berteriak panik, mencoba mencari pegangan, tetapi tak ada yang menolongnya. Dalam hitungan detik, tubuhnya jatuh ke dalam kawah yang panas, ditelan oleh asap tebal yang mengepul ke angkasa. Ketika getaran akhirnya mereda, penduduk desa kembali dengan wajah penuh kebingungan dan ketakutan. Mereka menyaksikan bagaimana Jaka Wulung dan Sekar Arum berdiri berdampingan di hadapan kawah, sementara Raden Wiratama telah lenyap selamanya. Tak ada lagi yang meragukan siapa yang benar dan siapa yang bersalah. Sekar Arum telah membuktikan bahwa cinta dan kebenaran lebih kuat daripada kelicikan dan pengkhianatan. Namun, Gunung Merapi belum sepenuhnya tenang. Getaran yang masih terasa seolah memberi peringatan bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang akan terjadi. Jaka Wulung dan Sekar Arum saling berpandangan, menyadari bahwa perjuangan mereka belum berakhir. Di balik semua ini, ada kekuatan yang lebih besar yang masih tersembunyi di dalam perut gunung, menunggu saatnya untuk bangkit kembali. Setelah kematian tragis Raden Wiratama, suasana di sekitar kawah Gunung Merapi masih diselimuti ketegangan. Getaran kecil yang sesekali terasa di tanah menandakan bahwa gunung itu belum sepenuhnya tenang. Jaka Wulung dan Sekar Arum berdiri di antara penduduk desa yang kini mulai bertanya-tanya, apakah bencana masih akan menimpa mereka meskipun pengorbanan yang dirancang oleh Raden Wiratama ternyata hanya kebohongan belaka? Kepercayaan mereka akan takdir dan nasib mulai goyah, sementara ketakutan akan amarah gunung terus menghantui mereka. Seorang tetua desa yang dikenal sebagai Ki Jaya Lodra, yang selama ini menjadi penasihat spiritual, akhirnya angkat bicara. Suaranya berat, syarat dengan kebijaksanaan yang berasal dari pengalaman panjangnya dalam membaca tanda-tanda alam. "Gunung Merapi tidak akan berguncang tanpa alasan," katanya perlahan, memandangi kawah yang masih mengepulkan asap. "Bukan pengorbanan manusia yang dibutuhkan untuk menenangkannya,
melainkan kebenaran yang telah lama terkubur di balik sejarah. Ucapannya membuat seluruh penduduk saling berpandangan, mencari makna tersembunyi dalam kata-katanya. Jaka Wulung, yang masih merasa bertanggung jawab atas keselamatan desa, maju ke hadapan Ki Jayalodra. Lalu apakah ada cara lain untuk meredakan amarah Merapi? Kakek, kami tidak ingin desa ini musnah oleh letusannya, tanyanya dengan penuh kesungguhan. Ki Jayalodra memandang pemuda itu dengan penuh penghargaan sebelum akhirnya menghela napas panjang. Hanya ada satu cara, jawabnya lirih. Seseorang harus mendaki puncak Gunung Merapi dan mencari jawaban dari penjaga api. Mendengar nama itu, seluruh penduduk desa terdiam. Penjaga api adalah sosok legendaris yang disebut-sebut sebagai penguasa roh Gunung Merapi. Tidak ada yang pernah melihatnya secara langsung, tetapi kisah-kisah turun-temurun menyebut bahwa dia adalah makhluk gaib yang menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan kekuatan alam yang bersemayam di dalam gunung. Untuk menemui penjaga api, seseorang harus mendaki sampai ke titik tertinggi Merapi, melewati rintangan yang tak terbayangkan, dan membuktikan keberanian serta ketulusan hatinya. Jaka Wulung tanpa ragu mengambil keputusan. Kalau itu satu-satunya jalan, maka aku akan pergi, katanya tegas. Sekar Arum, yang berdiri di sampingnya, langsung menggenggam tangannya erat. Aku ikut bersamamu, katanya tanpa keraguan. Jika kita harus menghadapi bahaya, maka kita akan menghadapinya bersama. Cinta dan keberanian mereka terpancar begitu kuat, membuat Ki Jayalodra tersenyum kecil, seolah melihat secercah harapan di tengah ketidakpastian. Perjalanan menuju puncak Gunung Merapi bukanlah hal yang mudah. Lerengnya yang curam dipenuhi bebatuan tajam, sementara udara yang mereka hirup semakin menipis seiring dengan meningkatnya ketinggian. Asap belerang menyelimuti jalur pendakian, membuat setiap langkah terasa berat. Namun, mereka tidak gentar. Dengan tekad yang membara, mereka terus melangkah maju, meskipun tubuh mereka mulai terasa lelah dan kaki mereka dipenuhi luka akibat medan yang sulit. Di tengah perjalanan, mereka menemui rintangan pertama, sebuah jurang yang begitu lebar, dengan dasar yang tak terlihat karena tertutup kabut pekat. Di seberang sana, jalur pendakian berlanjut, tetapi tak ada jembatan atau jalur lain untuk menyeberanginya. Sekar Arum mulai merasa ragu. Bagaimana kita bisa melanjutkan perjalanan jika tidak ada jalan? Tanyanya cemas. Jaka Wulung menggenggam tangannya erat, menenangkan ketakutannya. Pasti ada cara. Kita hanya perlu menemukan jawabannya. Saat mereka tengah berpikir, terdengar suara gemuruh dari balik kabut. Sosok hitam besar muncul dari dalam asap. Matanya bersinar merah seperti bara api. Siapa kalian yang berani melangkah di tanah terlarang ini? Suara itu bergema, membuat tanah bergetar. Sekar Arum terkejut, sementara Jaka Wulung tetap berdiri tegak. Kami datang untuk mencari jawaban dari penjaga api, serunya lantang. Makhluk itu mengamati mereka dengan tajam, seolah menilai apakah mereka layak atau tidak untuk melanjutkan perjalanan. Tunjukkan keberanian kalian, suara itu menggelegar. Hanya mereka yang tidak mengenal rasa takut yang bisa melewati rintangan ini. Seketika, kabut yang menyelimuti jurang mulai menipis, memperlihatkan deretan batu-batu pijakan yang tersusun rapi di udara. Namun, ada satu keanehan. Batu-batu itu tidak tampak kokoh, seolah bisa lenyap kapan saja. Jaka Wulung dan Sekar Arum saling berpandangan. Mereka tahu bahwa satu-satunya cara untuk melanjutkan perjalanan adalah dengan melangkah ke atas batu-batu itu, meskipun tidak ada jaminan bahwa mereka akan selamat. Tanpa ragu, Jaka Wulung mengambil langkah pertama. Batu yang diinjaknya tetap kokoh, seolah mengakui keberaniannya. Ia melanjutkan langkah kedua, dan batu berikutnya juga tetap ada. Sekar Arum mengikutinya, meskipun hatinya dipenuhi kecemasan. Setiap langkah yang mereka ambil terasa bagaikan pertaruhan antara hidup dan mati. Tetapi mereka tidak berhenti. Mereka terus maju, hingga akhirnya mencapai sisi seberang jurang dengan selamat. Sosok hitam besar itu menghilang dalam kabut, meninggalkan suara yang terdengar seperti bisikan. Keberanian adalah kunci pertama. Namun, perjalanan kalian masih panjang. Jaka Wulung dan Sekar Arum menarik napas lega, menyadari bahwa ini baru permulaan dari ujian yang harus mereka lalui. Di depan mereka, jalur pendakian semakin curam, dan langit di atas tampak semakin gelap. Mereka tidak tahu apa yang menunggu di puncak sana, tetapi satu hal pasti, mereka tidak akan mundur.
Langkah Jaka Wulung dan Sekar Arum semakin berat seiring dengan meningkatnya ketinggian yang mereka tempuh. Udara di sekitar mereka semakin panas, menandakan bahwa mereka telah mendekati pusat kekuatan Gunung Merapi. Langit di atas tampak berwarna kemerahan, seolah dipenuhi oleh bara api yang siap meledak kapan saja. Setiap hembusan angin membawa hawa belerang yang menusuk, membuat pernapasan mereka semakin sulit. Namun, mereka tidak memiliki pilihan lain selain terus maju. Di hadapan mereka terbentang sebuah lorong sempit yang dikelilingi oleh dinding batu berwarna hitam legam. Di dalamnya, nyala api biru berkobar tanpa henti, menciptakan bayangan menari di sekeliling mereka. Sekar Arum menggenggam tangan Jaka Wulung erat, merasakan kehangatan yang menjalar dari batu-batu di bawah kakinya. "Apakah ini tempatnya?" bisiknya dengan suara bergetar. Jaka Wulung mengangguk. Meskipun dalam hatinya ia masih belum yakin sepenuhnya. Tiba-tiba, dari dalam api yang menyala, muncul sesosok bayangan. Perlahan-lahan, ia mengambil bentuk yang lebih jelas. Seorang pria tua berjubah merah dengan mata yang bersinar seperti bara. Janggutnya panjang, nyaris menyentuh tanah, dan di tangannya ia menggenggam tongkat yang tampak seperti terbuat dari lahar yang membeku. Suaranya bergema di dalam lorong sempit, penuh kewibawaan dan kekuatan yang tak terbantahkan. Siapa yang berani menginjakan kaki di hadapan api abadi? Jaka Wulung memberanikan diri untuk melangkah maju. "Aku Jaka Wulung, dan ini Sekar Arum. Kami datang untuk mencari jawaban dari penjaga api. Gunung Merapi telah mengguncang desa kami, dan kami ingin mengetahui bagaimana cara menenangkan amarahnya." Suaranya tegas, meskipun ia sadar bahwa sosok di hadapannya bukanlah makhluk biasa. Ia bisa merasakan kekuatan besar yang terpancar dari pria tua itu, seolah-olah ia adalah bagian dari gunung itu sendiri. Sang penjaga api menatap mereka lama, seakan menembus ke dalam hati dan jiwa mereka. Kemudian, ia menghela napas panjang sebelum berbicara. "Gunung Merapi tidak marah tanpa sebab," katanya dengan suara berat. "Bukan pengorbanan manusia yang akan menenangkannya, tetapi keadilan yang telah lama diabaikan." Kata-katanya membuat Sekar Arum mengerutkan kening. "Keadilan? Apa maksudmu, wahai penjaga api?" Pria tua itu mengangkat tongkatnya, dan seketika kobaran api di sekeliling mereka berubah bentuk, membentuk gambaran masa lalu yang terpantul di udara. Jaka Wulung dan Sekar Arum menatap dengan takjub saat mereka melihat bayangan seorang raja yang duduk di atas singgasana emas. Di sekelilingnya, rakyatnya hidup dalam penderitaan, sementara sang raja sendiri menikmati kekayaan yang berlimpah. Dahulu kala, sang penjaga api mulai bercerita, Gunung Merapi adalah tempat yang dihormati. Namun, seorang penguasa tamak mengabaikan keseimbangannya. Bayangan itu berubah, menunjukkan bagaimana raja itu memerintahkan para pengawalnya untuk menggali perut Gunung Merapi demi mencari emas dan batu mulia. Mereka merusak tanah, menebang pohon, dan menciptakan kehancuran yang perlahan-lahan membangunkan amarah sang gunung. "Gunung Merapi bukan hanya tumpukan tanah dan batu," lanjut sang penjaga api. "Ia memiliki roh, ia memiliki kehidupan. Ketika keseimbangannya terganggu, ia akan menuntut keadilan." Jaka Wulung menelan ludah, mulai memahami mengapa gunung itu mengguncang tanah dengan kemarahannya. "Lalu bagaimana kami bisa memperbaiki kesalahan masa lalu?" tanyanya dengan suara yang penuh harapan. Sang penjaga api menatapnya dengan tajam, lalu berkata, "Kalian harus mencari pusaka yang telah lama hilang, mustika api suci. Hanya dengan mengembalikannya ke dalam perut Gunung Merapi, kalian bisa menenangkan amarahnya." Sekar Arum terkejut. "Mustika api suci? Di mana kami bisa menemukannya?" tanyanya penuh kegelisahan. Sang penjaga api tersenyum samar. Pusaka itu telah lama disembunyikan di tempat yang tak bisa dijangkau oleh mereka yang hatinya dipenuhi keserakahan. Hanya mereka yang benar-benar tulus yang dapat menemukannya. Kata-katanya menggantung di udara, meninggalkan misteri yang sulit dipecahkan. Jaka Wulung dan Sekar Arum saling berpandangan. Mereka telah menempuh perjalanan yang jauh, menghadapi berbagai rintangan, dan kini mereka memiliki tugas yang lebih besar, menemukan pusaka yang dapat menyelamatkan desa mereka. Namun, satu hal yang pasti, mereka tidak akan menyerah. Mereka akan menemukan mustika api suci, tidak peduli betapa sulitnya perjalanan yang menanti mereka di depan. Sang penjaga api mengayunkan tongkatnya, dan seketika nyala api di sekeliling mereka meredup. "Waktumu tidak banyak,"
katanya dengan nada peringatan. Gunung Merapi semakin gelisah. Temukan pusaka itu sebelum semuanya terlambat. Dengan kata-kata itu, tubuhnya mulai memudar, lenyap bersama kobaran api yang mengecil. Lorong itu kini gelap, hanya diterangi oleh pijaran bara yang tersisa. Jaka Wulung mengepalkan tangannya, merasakan ketegangan yang menggantung di udara. Mereka telah mendapatkan petunjuk, tetapi perjalanan mereka masih jauh dari selesai. Dengan tekad yang semakin membara, ia menggenggam tangan Sekar Arum dan berkata, "Ayo kita cari mustika api suci. Kita tidak boleh gagal." Sekar Arum mengangguk, dan bersama-sama mereka melangkah ke dalam kegelapan, siap menghadapi tantangan berikutnya yang telah menanti di jalan mereka. Jaka Wulung dan Sekar Arum melangkah keluar dari lorong api dengan hati yang penuh ketegangan. Cahaya dari nyala api abadi telah menghilang di belakang mereka, menyisakan kegelapan yang menyelimuti lereng Gunung Merapi. Namun, dalam dada mereka kini berkobar tekad yang lebih kuat dari sebelumnya. Mereka memiliki misi yang harus diselesaikan, menemukan mustika api suci, pusaka yang diyakini dapat meredakan kemarahan sang gunung. Tetapi pertanyaannya, di mana mereka harus mencarinya? Sekar Arum menatap langit yang kini berwarna merah keemasan, tanda bahwa fajar akan segera menyingsing. Angin yang bertiup membawa hawa panas yang bercampur dengan debu vulkanik, membuat napas mereka terasa berat. Mustika api suci, gumamnya lirih, mengulang kata-kata penjaga api. Jika benar pusaka itu disembunyikan di tempat yang tak bisa dijangkau oleh mereka yang tamak, maka di manakah tempat itu? Jaka Wulung merenung sejenak, mengingat kembali kisah-kisah kuno yang pernah ia dengar. Tiba-tiba, suara gemericik air yang jernih terdengar di kejauhan. Mereka mengikuti suara itu dan menemukan sebuah mata air kecil yang memancar dari celah batu hitam. Airnya terlihat bercahaya di bawah sinar matahari pagi, seolah-olah menyimpan rahasia kuno yang telah lama tersembunyi. Jaka Wulung berjongkok dan menyentuh air itu dengan jemarinya. Seketika, ia merasakan kehangatan yang aneh, seakan air itu bukan sekadar air biasa. Air ini tidak seperti air gunung pada umumnya, kata Jaka Wulung dengan suara penuh keheranan. Sekar Arum ikut mencelupkan tangannya dan merasakan sensasi yang sama. "Mungkinkah ini petunjuk?" tanyanya. Matanya berbinar penuh harapan. Mereka saling berpandangan sebelum akhirnya Jaka Wulung mengambil keputusan. "Kita harus mengikuti aliran air ini. Jika ada sesuatu yang tersembunyi di gunung ini, maka air inilah yang mungkin akan membawa kita kepadanya." Tanpa ragu, mereka mulai berjalan menyusuri aliran air yang semakin lama semakin melebar menjadi sungai kecil. Batu-batu hitam di sekitarnya tampak berkilau, seolah-olah pernah tersentuh oleh api yang sangat panas. Sekar Arum memperhatikan setiap detail di sekelilingnya, mencoba menemukan tanda-tanda yang dapat membantu mereka. Namun, yang mereka temukan hanyalah reruntuhan batu dan pepohonan kering yang tumbuh di sekitar sungai. Setelah berjalan cukup lama, mereka tiba di sebuah gua besar yang mulutnya hampir tertutup oleh akar-akar pohon yang menjuntai dari atas. Udara di sekitar gua terasa lebih panas, dan dari dalamnya terdengar suara desir angin yang berputar-putar seperti bisikan halus. "Tempat ini terasa berbeda," ujar Sekar Arum dengan nada waspada. Jaka Wulung mengangguk dan melangkah maju, mengangkat pedangnya untuk menyingkirkan akar-akar yang menghalangi jalan mereka. Saat mereka masuk ke dalam gua, suasana berubah drastis. Cahaya dari luar semakin redup, tetapi anehnya, dinding gua memancarkan kilauan merah samar. Mereka menyusuri lorong berbatu dengan hati-hati, mendengarkan setiap suara yang muncul dari dalam kegelapan. Tiba-tiba, Jaka Wulung berhenti. "Lihat itu!" serunya pelan, menunjuk ke sebuah ukiran kuno di dinding gua. Ukiran itu menggambarkan sosok seorang lelaki yang mengangkat sebuah batu bercahaya di atas kepalanya, dikelilingi oleh api yang berkobar. Sekar Arum menyentuh ukiran itu dengan jemarinya, merasakan pahatan kasar yang telah terukir selama ratusan tahun. "Ini pasti ada hubungannya dengan mustika api suci," katanya penuh keyakinan. Namun, sebelum mereka sempat berpikir lebih jauh, tanah di bawah mereka mulai bergetar. Suara gemuruh memenuhi gua, dan dari dalam kegelapan, muncul sesosok makhluk besar dengan mata yang menyala seperti bara. Makhluk itu berbentuk seperti raksasa, tetapi tubuhnya terbuat dari batu hitam yang berlapis lahar yang mengalir di permukaannya. Ia menatap mereka dengan tajam, lalu mengeluarkan suara berat yang bergema di dalam gua.
Siapakah kalian yang berani menginjakan kaki di tempat suci ini? Suaranya menggetarkan dinding gua, membuat serpihan batu jatuh dari atas. Jaka Wulung memberanikan diri untuk menjawab. Kami datang bukan untuk merusak, tetapi untuk mencari mustika api suci. Kami ingin menenangkan amarah Gunung Merapi dan menyelamatkan desa kami. Raksasa batu itu menggeram, matanya semakin menyala. Mustika api suci bukan untuk mereka yang lemah. Hanya mereka yang mampu melewati ujian keberanian, kebijaksanaan, dan ketulusan yang bisa menyentuhnya, katanya tegas. Sekar Arum menelan ludah. Ujian? Ujian seperti apa yang harus kami hadapi? Tanyanya dengan suara bergetar. Raksasa itu mengangkat tangannya, dan seketika lantai gua mulai terbuka, memperlihatkan lubang besar yang menganga di hadapan mereka. Di dalamnya, nyala api biru berkobar dengan dahsyat, seakan menantang mereka untuk melompat ke dalamnya. Jika kalian ingin mendapatkan mustika api suci, maka kalian harus masuk ke dalam api keabadian, kata raksasa itu, suaranya bergema dengan penuh kewibawaan. Jaka Wulung dan Sekar Arum saling berpandangan. Mereka tahu bahwa tidak ada jalan lain selain menerima tantangan ini. Dengan hati yang dipenuhi keberanian, Jaka Wulung menggenggam tangan Sekar Arum dan berkata, "Apapun yang terjadi, kita hadapi ini bersama." Sekar Arum mengangguk, dan dengan langkah mantap, mereka berdua bersiap untuk melompat ke dalam api yang berkobar. Jaka Wulung dan Sekar Arum berdiri di tepi lubang raksasa yang di dalamnya berkobar nyala api biru. Panas yang menyengat seakan menelan tubuh mereka, membuat napas semakin berat dan kulit terasa terbakar meski mereka belum melompat. Namun, mereka tahu bahwa tidak ada pilihan lain. Jika ingin mendapatkan mustika api suci, mereka harus menghadapi ujian yang diberikan oleh raksasa batu penjaga gua ini. Sang raksasa, dengan matanya yang bersinar seperti bara, mengawasi mereka tanpa ekspresi. Api keabadian akan menguji keberanian dan ketulusan kalian. Suaranya bergema di dalam gua. Jika hati kalian dipenuhi ketakutan atau keserakahan, api ini akan menelan kalian tanpa ampun. Kata-kata itu membuat Sekar Arum menggigil. Ia menatap Jaka Wulung dengan sorot mata penuh keraguan. "Bagaimana jika kita tidak bisa melewatinya?" bisiknya pelan. Jaka Wulung menggenggam tangan Sekar Arum erat. "Kita telah menempuh perjalanan sejauh ini. Jika kita ragu, maka kita sudah kalah sebelum mencoba," ujarnya dengan suara mantap. Ia menarik napas dalam, memejamkan mata, lalu melangkah maju tanpa ragu. Sekar Arum menggigit bibirnya, menenangkan hatinya sebelum akhirnya mengikuti jejak Jaka Wulung. Begitu mereka melompat ke dalam api, seketika tubuh mereka dikelilingi oleh kobaran biru yang panasnya luar biasa. Namun, anehnya, api itu tidak membakar kulit mereka. Sebaliknya, mereka merasakan sesuatu yang lebih dalam, sebuah sensasi yang menusuk ke dalam hati, mengaduk-aduk kenangan dan perasaan yang tersembunyi di dalam jiwa mereka. Jaka Wulung mendapati dirinya berada di tempat yang berbeda. Ia berdiri di tengah desanya yang kini terbakar hebat, diiringi jeritan orang-orang yang berlari ketakutan. Ia melihat wajah-wajah yang dikenalnya, menangis dan merintih kesakitan. Kemudian, di kejauhan, ia melihat sesosok pria bertopeng yang mengacungkan pedang ke arahnya. Jantungnya berdegup kencang. Ia mengenali pria itu, bayangan dari masa lalunya, seseorang yang pernah ia lawan dalam pertempuran yang hampir merenggut nyawanya. Namun, kali ini, Jaka Wulung tidak memiliki pedang, tidak memiliki perlindungan. Ia hanya berdiri di sana, menghadapi musuh yang datang menerjang. Di sisi lain, Sekar Arum juga mengalami ujian batinnya sendiri. Ia mendapati dirinya berada di tengah hutan yang gelap, seorang diri tanpa Jaka Wulung. Suara bisikan mengelilinginya, mengingatkan dirinya akan ketakutan terdalamnya, kesendirian. Ia melihat bayangan dirinya sendiri di dalam genangan air yang tenang, tetapi bayangan itu berbicara kepadanya dengan suara yang mencerminkan semua keraguannya. "Kau tidak cukup kuat, Sekar Arum. Kau hanya beban bagi orang lain," kata bayangan itu dengan sinis. Air mata menggenang di mata Sekar Arum. Ia merasa kecil, lemah, dan tidak berarti. Namun, di dalam hatinya, suara lain muncul, suara yang lebih lembut tetapi penuh keyakinan. "Aku telah sampai sejauh ini bukan karena aku lemah," gumamnya, menguatkan dirinya sendiri. Ia menatap bayangan itu dengan penuh keberanian, lalu berkata dengan suara lantang, "Aku berharga, aku punya kekuatan,
Dan aku tidak akan membiarkan rasa takut menguasai diriku. Begitu kata-kata itu terucap, bayangan itu memudar, dan Sekar Arum kembali sadar. Ia masih berada dalam kobaran api biru, tetapi kini tubuhnya terasa ringan, seakan beban yang selama ini ia pikul telah lenyap. Ia menoleh dan melihat Jaka Wulung, yang juga baru saja mengalahkan ketakutannya sendiri. Mata mereka saling bertemu, dan mereka tahu bahwa mereka telah lulus ujian pertama. Dari tengah api, terdengar suara raksasa batu yang menggema. Kalian telah mengalahkan bayangan ketakutan dalam hati kalian. Tetapi perjalanan kalian belum selesai. Perlahan, api biru mulai mereda, dan di depan mereka, sebuah jalan terbuka, mengarah ke ruangan yang dipenuhi cahaya keemasan. Tanpa ragu, Jaka Wulung dan Sekar Arum melangkah maju. Mereka tahu bahwa ujian ini belum berakhir. Tetapi mereka telah membuktikan kepada diri mereka sendiri bahwa mereka lebih kuat dari yang mereka kira. Dan dengan keyakinan itu, mereka siap menghadapi tantangan berikutnya yang menanti mereka di dalam gua suci. Setelah melewati ujian api keabadian, Jaka Wulung dan Sekar Arum melangkah ke dalam lorong yang dipenuhi cahaya keemasan. Dinding-dinding gua bersinar lembut, memancarkan aura mistis yang menghangatkan hati mereka. Udara di dalam terasa berbeda, sejuk namun penuh dengan energi yang bergetar, seakan mereka sedang berjalan menuju tempat yang berada di antara dunia manusia dan dunia para dewa. Di ujung lorong, mereka menemukan sebuah gerbang besar yang terbuat dari batu obsidian hitam. Ukiran-ukiran kuno memenuhi permukaannya, menggambarkan kisah seorang pahlawan yang membawa nyala api suci demi menyelamatkan negerinya dari kehancuran. Di tengah gerbang, sebuah celah kecil berbentuk segitiga tampak kosong, seolah menunggu sesuatu untuk melengkapinya. Sekar Arum mendekati gerbang dengan hati-hati. Jemarinya menyusuri pahatan yang ada di permukaan batu. Ini pasti memiliki makna, gumamnya, matanya menyipit, mencoba memahami simbol-simbol yang terukir. Mungkin ini adalah kunci yang harus kita pecahkan. Jaka Wulung mengangguk, mengamati setiap detail pahatan. Kemudian, ia teringat sesuatu. Pecahan batu merah yang ia temukan di dasar api keabadian. Dengan hati-hati, Jaka Wulung mengeluarkan pecahan batu itu dan mencoba memasukkannya ke dalam celah segitiga di gerbang. Begitu batu itu menyentuh permukaan, cahaya merah menyala terang, menjalar ke seluruh ukiran di pintu. Sebuah suara gemuruh terdengar, dan perlahan-lahan, gerbang obsidian itu terbuka, memperlihatkan ruangan di dalamnya yang dipenuhi dengan cahaya yang berputar-putar seperti pusaran energi. Di tengah ruangan, mereka melihat mustika api suci, sebuah batu berwarna merah menyala, melayang di udara dengan nyala api biru yang mengitarinya. Energinya begitu kuat hingga udara di sekitar terasa bergetar. Jaka Wulung dan Sekar Arum melangkah maju dengan penuh kehati-hatian. Mereka tahu bahwa ini adalah inti dari perjalanan mereka, tetapi mereka juga menyadari bahwa ini belum berakhir. Tiba-tiba, suara berat memenuhi ruangan. Hanya yang benar-benar rela berkorban yang bisa menyentuh mustika ini, kata suara itu, menggema dari segala arah. Dari bayangan di sudut ruangan, muncul sosok seorang lelaki tua berjubah merah. Matanya bersinar seperti bara api, penuh dengan kebijaksanaan dan kekuatan. Kalian telah melewati ujian keberanian dan ketulusan hati, tetapi ada satu ujian terakhir yang harus kalian hadapi, ujian pengorbanan. Sekar Arum menelan ludah, sementara Jaka Wulung mengepalkan tangannya. Apa yang harus kami korbankan? Tanyanya dengan suara mantap. Lelaki tua itu menatap mereka dengan sorot tajam, seakan melihat ke dalam jiwa mereka. Untuk mendapatkan kekuatan sejati, seseorang harus rela kehilangan sesuatu yang paling berharga dalam hidupnya. Apa yang paling berharga bagi kalian? Pertanyaan itu menusuk hati mereka. Jaka Wulung berpikir sejenak, lalu menatap Sekar Arum. Aku tidak ingin kehilangan Sekar Arum, katanya lirih, tetapi tegas. Ia adalah satu-satunya orang yang selalu bersamaku dalam perjalanan ini. Jika aku harus mengorbankan sesuatu, biarlah itu nyawaku sendiri. Sekar Arum terkejut mendengar kata-kata itu. Matanya membesar dalam keterkejutan dan kesedihan. Namun, sebelum ia bisa mengatakan sesuatu, lelaki tua itu mengangkat tangannya. Dan kau, Sekar Arum, apakah kau rela mengorbankan seseorang yang kau cintai demi menyelamatkan banyak nyawa? Sekar Arum menggigit bibirnya. Hatinya diliputi pertentangan yang luar biasa. Air mata menggenang di matanya.
Tetapi ia tahu bahwa tugas mereka lebih besar dari perasaan pribadinya. Dengan suara gemetar, Sekar Arum berkata, "Jika harus ada yang berkorban, biarlah aku yang melakukannya. Jaka Wulung lebih kuat dariku. Ia yang pantas membawa mustika itu keluar dari sini." Jaka Wulung langsung menggeleng dengan tegas. "Tidak, aku tidak bisa membiarkanmu melakukan itu." Suara mereka menggema di ruangan suci itu, penuh dengan emosi yang bercampur antara keberanian dan ketakutan. Lelaki tua itu tersenyum tipis. "Pengorbanan sejati bukanlah tentang kehilangan, tetapi tentang memberi. Jika kalian bersedia memberikan segalanya untuk kebaikan yang lebih besar, maka kalian telah memahami makna sejati dari kekuatan." Perlahan, cahaya keemasan mulai menyelimuti mereka, dan dalam sekejap, mustika yang melayang di udara mulai bergerak mendekati mereka. Saat Jaka Wulung mengulurkan tangannya, mustika itu bersinar lebih terang, menyelimuti mereka berdua dalam cahaya hangat yang seakan membasuh segala keraguan dan ketakutan mereka. Mereka tidak perlu benar-benar kehilangan satu sama lain, karena pengorbanan sejati bukan hanya tentang kehilangan, tetapi tentang kesediaan untuk memberikan yang terbaik demi orang lain. Dengan hati yang kini dipenuhi keyakinan, Jaka Wulung menggenggam mustika api suci, dan seketika, energi besar mengalir ke dalam tubuhnya. Ia merasakan kekuatan yang luar biasa, tetapi bukan kekuatan untuk menghancurkan, melainkan kekuatan untuk melindungi, menyembuhkan, dan membawa kedamaian. Sekar Arum tersenyum, mengetahui bahwa perjalanan mereka kini semakin dekat menuju tujuan akhir. Tetapi mereka tidak tahu bahwa bahaya masih mengintai di luar sana. Angin dingin berembus kencang saat Jaka Wulung dan Sekar Arum keluar dari gua suci, membawa mustika api suci yang bersinar terang di tangan mereka. Namun, suasana di luar jauh berbeda dari sebelumnya. Langit yang tadinya cerah kini dipenuhi awan hitam pekat, petir menyambar di kejauhan, dan tanah bergetar hebat, seakan gunung itu sendiri sedang bersiap untuk melepaskan amarahnya. Dari kejauhan, terdengar suara teriakan nyaring. Jaka Wulung segera menoleh dan melihat sekelompok prajurit berbaju zirah hitam berlari mendekat. Di antara mereka, seorang pria bertubuh tinggi dengan wajah penuh bekas luka berdiri tegap, mengenakan jubah merah darah yang berkibar tertiup angin. Tatapan matanya penuh kebencian, dan di tangannya tergenggam pedang besar yang bersinar dengan aura hitam pekat. Sekar Arum mengenali pria itu. "Itu Panglima Rajendra," bisiknya dengan ngeri. Rajendra adalah tangan kanan Raja Arkamala, penguasa kejam yang telah menghancurkan banyak desa demi ambisinya sendiri. Kini ia berdiri di hadapan mereka, jelas ingin merebut mustika api suci. Jaka Wulung segera bersiap dalam posisi bertarung, tubuhnya tegang menghadapi ancaman yang nyata di hadapannya. "Serahkan mustika itu, bocah!" seru Rajendra dengan suara menggelegar. "Atau kalian akan mati di tempat ini." Para prajurit di belakangnya menghunus senjata, siap menyerang kapan saja. Namun, Jaka Wulung tidak gentar. Ia menggenggam mustika itu erat, merasakan energi panas yang mengalir ke dalam tubuhnya. Sekar Arum berdiri di sampingnya, menggenggam keris kecilnya dengan erat. Meski tahu bahwa kekuatannya tidak sebanding dengan pasukan di hadapan mereka, ia tidak akan lari dari pertempuran ini. Tanpa peringatan, Rajendra melompat ke depan dengan kecepatan luar biasa. Pedangnya berkelebat, mengarah langsung ke leher Jaka Wulung. Namun, sebelum serangan itu mengenai sasarannya, tubuh Jaka Wulung diselimuti cahaya merah menyala. Dengan refleks cepat, ia mengangkat tangannya, dan tiba-tiba, gelombang energi panas terpancar dari telapak tangannya, menghalau serangan Rajendra dan melemparnya mundur beberapa langkah. Rajendra menyipitkan matanya, jelas tidak menyangka bahwa Jaka Wulung bisa menggunakan kekuatan mustika itu. "Menarik," gumamnya, sebelum kembali menyerang dengan lebih ganas. Serangan pedangnya bagaikan badai, cepat dan mematikan. Jaka Wulung menghindar dengan gesit, tetapi tekanan dari serangan Rajendra semakin kuat. Di sisi lain, Sekar Arum harus menghadapi para prajurit yang mulai mengepung mereka. Dengan segala keberanian yang dimilikinya, ia menangkis serangan dengan kerisnya, menari di antara lawan-lawannya dengan gerakan lincah. Namun, jumlah mereka terlalu banyak, dan ia mulai kewalahan. Sebuah pedang hampir mengenai bahunya, tetapi sebelum itu terjadi, cahaya merah menyelimuti tubuhnya. Mustika yang dipegang Jaka Wulung juga melindunginya. Jaka Wulung mulai memahami bahwa mustika ini bukan hanya sumber kekuatan, tetapi juga pelindung bagi mereka yang memiliki niat baik.
Ia mengalihkan fokusnya ke Rajendra, lalu dengan penuh keyakinan, ia mengangkat tangannya dan mengarahkan kekuatan mustika ke tanah di bawah kaki lawannya. Seketika, semburan api muncul dari tanah, memisahkan mereka dari para prajurit yang mengepung. Rajendra menggeram marah. Ia tahu bahwa jika dibiarkan lebih lama, mustika itu akan semakin menyatu dengan Jaka Wulung, dan semakin sulit untuk merebutnya. Dengan kekuatan penuh, ia mengerahkan seluruh energinya ke dalam pedangnya, membuatnya bersinar hitam pekat sebelum menebaskannya ke arah Jaka Wulung. Tetapi kali ini, Jaka Wulung tidak menghindar. Ia berdiri tegak, menggenggam mustika dengan kedua tangannya. Saat pedang Rajendra hampir menyentuhnya, cahaya merah yang amat terang meledak dari dalam mustika, menciptakan gelombang kejut yang begitu dahsyat hingga seluruh gunung bergetar. Rajendra terlempar jauh. Tubuhnya membentur batu besar dengan keras. Para prajuritnya yang melihat kejadian itu mulai mundur dengan ketakutan. Beberapa dari mereka bahkan langsung melarikan diri, menyadari bahwa mereka tidak akan bisa menghadapi kekuatan mustika tersebut. Sekar Arum berlari ke sisi Jaka Wulung, napasnya tersengal. "Apa yang barusan terjadi?" tanyanya dengan suara penuh keterkejutan. Jaka Wulung menatap tangannya, merasakan energi yang masih mengalir di dalam dirinya. "Aku tidak tahu pasti," jawabnya jujur. "Tapi aku bisa merasakan bahwa mustika ini hanya akan menggunakan kekuatannya jika kita benar-benar dalam bahaya." Sementara itu, Rajendra mencoba bangkit, tetapi luka yang dideritanya terlalu parah. Ia menatap Jaka Wulung dengan penuh kebencian, sebelum akhirnya berkata dengan suara serak, "Kalian mungkin menang hari ini, tapi Raja Arkamala tidak akan tinggal diam. Dia akan datang sendiri untuk mengambil mustika itu, dan kalian tidak akan bisa menghindarinya." Setelah mengatakan itu, Rajendra terhuyung-huyung sebelum akhirnya jatuh tak sadarkan diri. Para prajurit yang tersisa segera menyeret tubuhnya dan mundur dari pertempuran. Sekar Arum dan Jaka Wulung hanya bisa berdiri di tempat, menyaksikan mereka pergi sambil mengatur napas yang masih tersengal. Namun, ancaman Rajendra membuat hati mereka gelisah. Jika benar Raja Arkamala akan turun tangan sendiri, maka pertarungan yang lebih besar akan segera datang. Mereka mungkin telah memenangkan pertempuran ini, tetapi perang sesungguhnya masih menanti di hadapan mereka. Jaka Wulung dan Sekar Arum berdiri di tepi kawah Gunung Merapi, menatap ke kejauhan di mana pasukan Rajendra telah mundur. Namun, hati mereka tidak bisa merasa tenang. Kata-kata terakhir Rajendra masih terngiang di telinga mereka. Raja Arkamala akan datang sendiri. Mereka tahu bahwa ancaman ini bukan sekadar gertakan. Arkamala bukanlah raja biasa. Ia adalah seorang penguasa yang haus akan kekuasaan, memiliki ilmu hitam yang telah menaklukkan banyak kerajaan kecil, dan tidak akan berhenti sampai ia mendapatkan mustika api suci. Angin berhembus kencang, membawa hawa panas yang menyelimuti tubuh mereka. Jaka Wulung merasakan getaran di tanah, bukan sekadar dari aktivitas gunung berapi, tetapi dari sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Sekar Arum melirik ke langit. Awan hitam mulai berkumpul dengan cepat, seakan menandakan kedatangan sesuatu yang jahat. "Dia sudah dekat," gumamnya pelan. Jaka Wulung hanya mengangguk, mempererat genggamannya pada mustika yang kini berkilauan lebih terang dari sebelumnya. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar dari kejauhan. Tanah di sekitar mereka mulai bergetar lebih hebat, dan dari balik pepohonan yang kering, muncul siluet besar seorang pria berpakaian hitam dengan jubah panjang berkibar di belakangnya. Wajahnya tirus dengan mata merah membara, dan di tangannya tergenggam sebuah tongkat berukir kepala naga yang memancarkan aura gelap. Ia melangkah dengan penuh wibawa, tetapi di setiap jejak yang ia tinggalkan, tanah mengering dan retak, seakan kehidupannya sendiri membawa kehancuran. Jadi, inilah bocah yang telah berani mencuri mustika api suci dari takdirnya. Suara Raja Arkamala terdengar berat dan mengandung kekuatan yang menggetarkan udara di sekitarnya. Ia berhenti beberapa langkah di depan Jaka Wulung dan Sekar Arum, menatap mereka dengan tatapan tajam yang menusuk. "Aku sudah cukup bersabar. Serahkan mustika itu, dan aku mungkin akan mempertimbangkan untuk membiarkan kalian hidup." Jaka Wulung mengangkat kepalanya dengan penuh keberanian. "Mustika ini bukan untukmu. Kekuatan ini bukan milik seorang penguasa lalim yang hanya ingin memperbudak orang lain." Suaranya bergema di antara tebing-tebing, menunjukkan bahwa ia tidak akan menyerah begitu saja. Sekar Arum berdiri di sisinya, bersiap menghadapi apapun yang akan terjadi. Arkamala menghela napas panjang, lalu mengangkat tongkatnya.
Begitu banyak orang bodoh yang berkata seperti itu sebelum akhirnya sujud di hadapanku, katanya dengan nada sinis. Tanpa peringatan, ia mengayunkan tongkatnya ke depan, dan dari ujungnya, muncullah gelombang energi hitam yang melesat menuju Jaka Wulung. Dengan refleks cepat, Jaka Wulung mengangkat mustika api suci, dan seketika, cahaya merah menyala terang, menciptakan perisai yang menahan serangan Arkamala. Ledakan energi terjadi, menggetarkan tanah dan membuat debu serta batu beterbangan di sekitar mereka. Sekar Arum tersentak mundur, menyadari bahwa ini bukan sekadar pertarungan biasa. Ini adalah pertarungan antara cahaya dan kegelapan, antara harapan dan kehancuran. Arkamala menyeringai, jelas tidak terkejut dengan perlawanan Jaka Wulung. Ia mengangkat tangannya, dan tiba-tiba, dari bayangan yang mengelilinginya, muncul makhluk-makhluk hitam bertubuh besar dengan mata merah menyala. Mereka mengeram ganas, siap menerkam Jaka Wulung dan Sekar Arum kapan saja. Jaka Wulung meneguhkan hatinya, lalu berbisik kepada Sekar Arum, "Kita harus menggunakan kekuatan mustika ini bersama-sama." Sekar Arum mengangguk, lalu meletakkan tangannya di atas mustika. Saat itu juga, cahaya merah menyebar dari tubuh mereka, menciptakan pusaran energi yang menyelimuti mereka berdua. Arkamala melayangkan tangan ke udara, dan makhluk-makhluk kegelapan itu langsung menyerbu ke arah mereka. Dengan secepat kilat, Jaka Wulung melangkah maju, mengayunkan tangannya ke depan. Dari dalam mustika, gelombang api merah menyala membentuk pusaran besar, menabrak para makhluk hitam dan membuat mereka lenyap dalam sekejap. Namun, Arkamala tidak tinggal diam. Ia mengerahkan seluruh kekuatan hitamnya, menciptakan badai petir yang berputar-putar di langit. Kilatan cahaya ungu menyambar ke arah Jaka Wulung dan Sekar Arum, tetapi sebelum bisa mengenai mereka, perisai merah kembali muncul, melindungi mereka dari serangan maut tersebut. Jaka Wulung tahu bahwa ia tidak bisa terus bertahan. Ia harus mengakhiri pertempuran ini sekarang juga. Dengan sekuat tenaga, ia mengangkat mustika api suci ke atas kepala, membiarkan seluruh energi yang ada di dalamnya mengalir ke dalam tubuhnya. Cahaya merah yang menyala kini berubah menjadi api biru yang berkobar-kobar, menandakan bahwa kekuatan sejati mustika telah bangkit sepenuhnya. Sekar Arum, yang merasakan energi yang sama, menutup matanya dan berdoa dalam hati. Biarkan kekuatan ini membawa kedamaian, bukan kehancuran. Lalu, dengan satu gerakan, Jaka Wulung melemparkan seluruh energi api biru ke arah Arkamala. Raja kegelapan itu membuka matanya lebar-lebar, merasakan panas yang luar biasa menghampirinya. Ia berusaha menangkis serangan itu dengan tongkatnya, tetapi kekuatan api biru terlalu besar. Dalam hitungan detik, tubuh Arkamala diselimuti cahaya, dan ia berteriak keras sebelum akhirnya lenyap dalam letupan cahaya suci. Ketika semuanya berakhir, langit yang sebelumnya gelap mulai kembali terang. Awan hitam perlahan menghilang, dan tanah yang tadinya bergetar kini kembali tenang. Jaka Wulung dan Sekar Arum berdiri dengan napas tersengal, menyadari bahwa mereka telah memenangkan pertarungan terakhir ini. Gunung Merapi kembali tenang, dan cahaya matahari mulai menyinari puncaknya. Jaka Wulung menggenggam mustika api suci yang kini bersinar lebih lembut, seakan mengatakan bahwa tugasnya telah selesai. Mereka berdua saling menatap, tahu bahwa perjalanan mereka telah membawa perubahan besar, bukan hanya bagi mereka, tetapi bagi seluruh negeri.